Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arianti dari kelas 10-7. Pada kali ini saya akan membawa video edukasi yang berjudul Mitigasi Bencana Alam dari mata pelajaran Geografi yang dibimbing oleh Pak Denny Haryanto, MPD. Pengertian mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana dengan langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur tahan bencana. Kedua, edukasi masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sistem peringatan dini. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan mitigasi bencana. Tujuannya adalah meminimalkan kerusakan dan korban jiwa saat terjadinya bencana. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Tindakan apa saja sih yang dilakukan saat tahap mitigasi bencana alam? Jadi, pada tahap mitigasi bencana alam melibatkan tindakan untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana alam sebelum terjadi. Nah, ada beberapa nih tindakan dalam tahap mitigasi meliputi. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu perencanaan tata ruang yang mengatur penggunaan lahan agar kawasan rawan bencana seperti daerah rentan banjir ataupun longsor tidak digunakan untuk pemukiman atau infrastruktur vital. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, yang membangun gedung, jembatan, dan infrastruktur lain yang tahan gempa, banjir, atau bencana lainnya sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga, pemantauan dan peringatan dini yang menggunakan teknologi untuk memantau kondisi alam seperti sensor gempa, alat pendeteksi banjir, dan sistem peringatan dini agar masyarakat bisa segera merespon jika ada tanda-tanda bencana. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan yang menjaga kelestarian hutan, mengurangi penebangan liar, reboisasi, dan melindungi kawasan resapan air untuk mencegah banjir dan tanah longsor. Masuk ke tahap yang kelima, yaitu edukasi dan pelatihan masyarakat. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana agar mereka lebih siap dan tahu cara menyelamatkan diri. Yang keenam, asuransi bencana. Mendorong perusahaan untuk memiliki asuransi bencana sebagai langkah perlindungan finansial pasca bencana. Yang ketujuh atau yang terakhir, kerjasama antar instansi menguatkan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana. Itulah langkah-langkah mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi kerugian fisik, ekonomi, dan korban jiwa saat terjadi bencana alam. Yang kedua, tindakan apa saja ketika terjadi bencana alam? Saat terjadi bencana alam, ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi diri dan meminimalkan dampak bencana. Berikut langkah-langkah utama yang disarankan. Yang pertama, tetap tenang dan waspada. Jangan panik agar bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, dengarkan informasi dan peringatan. Perhatikan peringatan dari otoritas tempat melalui radio, televisi, ataupun aplikasi. Ikuti arahan untuk evakuasi ataupun tindakan perlindungan lain. Yang ketiga, lakukan evakuasi jika diperlukan. Jika otoritas menginstruksikan evakuasi, segera pindah ke tempat yang aman seperti lokasi pengungsian atau tempat yang lebih tinggi, terutama jika terjadi banjir ataupun longsor. Yang keempat, perlindungan diri. Jika terjadi gempa bumi, lindungi diri di bawah meja atau struktur yang kuat dan jauhkan diri dari jendela. Dalam situasi badai, tetap di dalam rumah atau tempat perlindungan yang aman dari angin. Yang kelima, jaga kebersihan dan kesehatan. Pastikan Anda selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak jika di lokasi pengungsian untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keenam, hindari area berbahaya. Jangan mendekati aliran air deras, bangunan yang rusak, atau area dengan risiko longsor.
terutama setelah terjadi bencana. Yang ketujuh, bantu orang di sekitar. Jika aman, bantu orang tua, anak-anak, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa mencapai tempat yang aman. Yang ke-8 atau yang terakhir, simpan persediaan darurat. Pastikan membawa kebutuhan pokok seperti air minum, makanan ringan, obat-obatan, dan baterai untuk persediaan darurat selama bencana. Tindakan apa saja yang dilakukan pasca bencana alam? Yang pertama, evakuasi dan penyelamatan, pencarian korban dan pemindahan korban ke tempat yang aman. Yang kedua, bantuan darurat, penyediaan makanan, air, dan obat-obatan bagi korban. Yang ketiga, pemulihan infrastruktur, memperbaiki jalan, listrik, dan komunikasi. Yang keempat, pembersihan lokasi, membersihkan puing-puing dan mengamankan area berbahaya. Yang kelima, dukungan psikologis untuk mengatasi bagi korban yang memiliki trauma. Yang keenam, rehabilitas rencana membangun kembali infrastruktur yang rusak. Demikianlah video edukasi yang saya buat tadi yang berjudul mitigasi bencana alam. Saya akhiri, apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.